Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar tentang struktur tumbuhan, khususnya tentang belajar bunga. Bunga, ini kita akan belajar tentang bunga sepatu. Kenapa harus bunga sepatu? Karena bunga sepatu adalah bunga yang lengkap. Bunga yang lengkap yaitu tersusun atas putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Jadi ada 4 ya. Nah, kenapa ibu pilih bunga sepatu, bukan bunga yang lain? Sebenarnya bunga Kamboja, bunga bougainville juga bunga lengkap. Tetapi untuk melihat salah satu alat kelamin bunga tersebut harus dengan mikroskop. Sedangkan bunga sepatu ini kita bisa menelitinya dengan mata telanjang, yaitu tanpa bantuan lensa atau mikroskop. Yang pertama, kita akan melihat di sini ada namanya benang sari. Benang sari yang mana? Benang sari yang ini, yang kecil-kecil. Ini namanya benang sari. Nih, yang kecil-kecil. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan. Benang sari ini isinya ada serbuk. Serbuk-serbuk. Merupakan benih dari sel kelamin jantan. Sel kelamin jantan pada bunga. Nih, ini kepala sari. Sedangkan yang ini, yang kecil ini adalah tangkai sari. Tangkai sari. Benang sari ini jumlahnya ada 84 dalam satu bunga. Ada 84. Nah, ini kan banyak nih kepalanya, serbuk sarinya. Kenapa dia harus banyak? Karena semakin banyak benang sari, maka semakin banyak penyerbukan yang terjadi. Jadi, serbuknya ini dengan bantuan angin atau bantuan serangga akan menempel di putik. Nah, ini putik nih, Nak. Ini putik nih, tuh, putik. Tuh, putik. Putiknya ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti serbuk sari ini kan menempel di kepala putik. Ini kepala putik yang ini. Ini adalah putik. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Putik ada 5 buah dalam satu bunga sepatu. Ini adalah tangkai putik. Sedangkan yang ke atas adalah kepala putik. Kepala putik ini dan tangkai putik ini, nih ya, yang ini akan tersambung ke bakal buah. Nanti akan kita pelajari bakal buah. Jadi nanti serbuk sari ini nempel di kepala putik, lalu diteruskan ke bakal buah. Oke, kita udah selesai belajar ini. Sekarang kita belajar apa ini yang paling mencolok pada bunga? Warnanya. Pasti orang kalau mikir bunga dibilangnya cantik, karena bunga itu warnanya cantik. Nih, ini yang paling mencolok adalah mahkota. Mahkota bunga. Kenapa mahkota bunga harus cantik? Agar serangga itu pada mau datang ke bunga. Kalau serangga datang ke bunga, nanti mereka akan nempel-nempel ke sini kakinya. Kalau kakinya nempel ke sini, bisa aja kakinya nempel di putik. Jadinya memberi kemudahan dalam penyerbukan. Nah, ini mahkota. Mahkotanya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Setelah ini ada lagi bagiannya. Ini yang mirip seperti bulu mata kita tuh. Ini namanya kelopak. Kelopak itu kan untuk apa fungsinya? Kelopak itu fungsinya kalau kita mau tidur, mata kita kalau karena ada kelopak mata, jadinya kita bisa merem karena ada kelopak mata. Coba bayangkan jika kelopak mata kalian tidak ada. Apakah kalian bisa tidur? Oleh karena itu,
kelopak pada bunga juga fungsinya sama. Dia untuk menutup. Jadi di saat bunganya tuh masih kuncup ya, belum mekar ya. Ini fungsinya menutup. Ditutup sama si kelopak hub, ditutup. Kenapa ditutup? Karena bunganya belum waktunya untuk mekar. Dia belum matang untuk mekar, jadinya ditutup oleh kelopak. Kalau ditutup berarti serangga-serangga tidak gampang masuk ke dalam. Kalau serangganya masuk, pasti akan merusak bunga dan bunga itu tidak jadi mekar. Oleh itu ditutup oleh kelopak pada saat kuncup. Nih, kelopak ya. Nah, ternyata di dalam kelopak itu ada seperti biji beras. Nih, ini namanya bakal buah. Bakal buah ini tersambung seperti ini nih. Tersambung dari tangkainya benang sari dan putik. Tuh, tersambung. Nah, kita ambil ya. Ini namanya bakal buah. Bakal buah fungsinya buat apa sih? Bakal buah ini sebenarnya disebut sebagai ovarium. Kita juga punya ovarium ya. Kalau di manusia, ovariumnya itu ada 2, di kanan dan di kiri. Ovarium pada manusia berfungsi untuk sebagai pembuat telur atau penghasil telur, sel telur. Kalau ovarium pada bunga sama. Jadi, ovarium pada bunga fungsinya untuk melindungi telur. Nih, kalau kita buka di dalam ini, di dalam bakal buah ada namanya. Tuh, kayak serabut kecil-kecil tuh. Tuh, namanya bakal biji. Ada biji-bijian tuh. Ini namanya bakal biji. Bakal biji ini untuk apa? Bakal biji ini adalah bibit. Bibit asal muasal terbentuknya bunga sepatu. Jadi ini bibitnya. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah tangkai. Tangkai, buat apa sih? Penting nggak sih tangkai? Penting. Tangkai ini kalau nggak ada tangkai, jadinya bunganya susah tegak. Ya kan? Susah tegak bunganya. Jadi karena ada tangkai, dia jadi bisa tegak. Jadi fungsi tangkai sebagai penegak. Oke, jadi struktur bunga sepatu ada 7. Apa tadi? Yang pertama, benang sari. Yang kedua, putik. Yang ketiga, kelopak. Yang keempat, mahkota. Yang kelima, bakal buah. Yang keenam, bakal biji. Yang ketujuh terakhir adalah tangkai. Sekian penjelasan dari Ibu, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.